Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Maharani Putri dari kelas AK4A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS tentang mata kuliah auditing. Soal pertama, apa itu auditing dan berikan alasannya. Auditing adalah pemberian opini atas asersi yang telah diberikan dengan tujuan memberikan keyakinan atas kewajaran suatu laporan keuangan telah bebas dari salah satu hal material dengan didukung oleh bukti audit yang cukup dan tepat dan dilakukan oleh seseorang yang independen dan profesional. Alasannya, karena dalam proses audit, auditor bertanggung jawab terhadap opini yang diberikan atas asersi manajemen ataupun dari laporan keuangan yang diperiksa. Oleh karena itu, selama proses audit, auditor harus mengumpulkan dengan teliti bukti audit yang diperoleh untuk mendukung atau memberikan keyakinan bahwa opini yang dikeluarkan telah sesuai dan laporan keuangan telah diaudit sesuai dengan standar audit yang berlaku. Soal kedua, sebutkan tahapan audit menurut ISA dan manakah tahapan yang paling penting. Menurut ISA, ada 3 tahap audit. Yang pertama, risk assessment atau penilaian risiko diatur dalam SA 315, yaitu tahapan di mana auditor melakukan perencanaan untuk strategi awal audit seperti penentuan materialitas awal dan perencanaan prosedur audit untuk penilaian risiko. Yang kedua, risk response tanggapan risiko diatur dalam SA 330, merupakan tahapan di mana auditor melakukan pelaksanaan terhadap risiko yang telah dirancang pada tahap risk assessment. Output dari tahap ini yaitu bukti audit dan kertas kerja audit. Yang ketiga, reporting atau pelaporan diatur dalam SA 700, merupakan tahapan di mana auditor melakukan evaluasi bukti yang diperoleh dengan tujuan membuat dan menerbitkan laporan audit independen sesuai dengan kesimpulan audit yang dibuat. Dari ketiga tahap tersebut, risk assessment merupakan tahapan yang paling penting karena pada tahap ini auditor menilai risiko perusahaan. Jika terdapat risiko salah saji yang tidak diidentifikasi dengan benar, maka prosedur audit dan penentuan materialitas akan tidak tepat sasaran. Selain itu, pada tahap ini juga auditor harus mengenali ruang lingkup bisnis entitas dan lingkungannya untuk mengidentifikasi inherent risk dan kontrol risk dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, apa itu laporan audit? Standar apa yang mengatur laporan audit keuangan dan berisikan apa saja? Laporan audit merupakan laporan yang diperoleh setelah perencanaan dan prosedur audit selesai dilaksanakan. Laporan audit berisikan opini auditor atas laporan keuangan suatu perusahaan telah disajikan dengan wajar, kurang wajar, ataupun tidak wajar. Standar yang mengatur laporan audit keuangan yaitu SA 700 yang berbunyi rumusan opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Selain itu juga, laporan audit berisikan judul, pihak yang dituju, opini audit, basis opini, keberlanjutan usaha, hal audit utama, tanggung jawab auditor dan manajemen atas laporan keuangan, serta nama rekan perikatan. Pertanyaan ke-6. Terdapat kejanggalan nilai material pada akun persediaan dan bahan baku, tetapi auditor tidak menemukan bukti yang cukup karena ada pembatasan hukum. Apakah opini yang akan diberikan? Menurut saya, sebagai seorang auditor harus memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat karena bukti audit merupakan dasar dari perumusan suatu opini yang akan dikeluarkan oleh auditor. Jika bukti kurang, maka auditor harus mengeluarkan opini tidak memberikan pendapat. Selain itu juga, akun pada
persediaan dan bahan baku bernilai material, sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih terperinci pada dua saldo akun tersebut. Kurangnya bukti dapat membuat auditor tidak dapat mengidentifikasi apakah laporan tersebut overstatement ataupun understatement, dan bisa juga laporan keuangan tersebut melanggar PSAK tentang penilaian persediaan. Pertanyaan ke-8. Sebutkan kode etik auditor dan kode etik apa yang sering dilanggar dengan berikan contoh kasusnya. Kode etik auditor yaitu pertama, integritas. Auditor harus bersikap lugas dan jujur dalam segala hal yang berhubungan dengan profesional dan bisnis. Yang kedua, objektivitas. Auditor harus bebas dari segala konflik kepentingan, bebas dari segala hal-hal yang berkaitan dengan pihak luar, dan tidak memiliki hubungan dengan klien. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesi. Maksudnya adalah auditor hanya menerima tugas yang sesuai dengan keahlian profesionalnya saja. Yang keempat, kerahasiaan. Auditor tidak boleh membocorkan informasi klien kepada pihak luar kecuali untuk kepentingan hukum. Yang kelima, berperilaku profesional. Artinya auditor tidak boleh mencoreng nama baik profesionalnya. Tidak boleh mencoreng nama baik profesinya. Contoh kode etik yang sering dilanggar oleh auditor yaitu pada kasus laporan keuangan PT Garuda, di mana auditor melanggar 3 kode etik. Yang pertama, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam kasus tersebut, auditor mengizinkan pengakuan piutang sebagai pendapatan perusahaan. Yang kedua, objektivitas. Auditor mengeluarkan opini, tetapi bukti yang diperoleh belum cukup untuk merumuskan suatu opini. Karena auditor merasa PT Garuda ini merupakan perusahaan yang besar dengan manajemen yang bagus. Yang ketiga, berperilaku profesional. Karena kesalahan-kesalahan auditor tersebut, auditor secara langsung atau secara tidak langsung mencoreng nama baik profesinya. Itu adalah jawaban yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.